Gimana sih caranya kerja di dunia fashion buat yang bukan lulusan sekolah fashion? Merupakan pertanyaan yang udah banyak di request baik di TikTok. Please follow ya. Dan juga di channel YouTube aku ini. Sebagai bukti nyata dari seseorang yang sama sekali nggak punya latar belakang pendidikan formal di bidang fashion, tapi udah sukses dengan pengalaman kerja di bidang fashion lebih dari 5 tahun. Di video kali ini, aku bakalan share tentang sedikit cerita dari perjalanan karir aku dan sedikit tips buat kamu yang pengen banget kerja di dunia fashion walaupun bukan lulusan dari sekolah fashion. Hai teman-teman, perkenalkan aku Fendi, pernah bekerja sebagai editor, mantan konsultan mode, dan kini telah mendalami industri bisnis fashion dan juga retail. Kalau ditanya nih ya, dulu kuliahnya jurusan apa sih? Jawabannya adalah aku lulusan sastra Inggris dari salah satu universitas negeri di Bandung. Waktu dulu masih sekolah, sebenarnya aku punya cita-cita banget nih, pengen kuliah di sekolah fashion, apapun itu jurusannya. Tapi pas banget waktu aku mau masuk kuliah, ekonomi keluarga itu lagi nggak terlalu bagus. Cara nih ya, sekolah fashion itu kan mahal banget kan ya. Mau cari beasiswa pun, aku bukan termasuk kategori siswa yang punya prestasi cemerlang gitu di bidang akademik. Akhirnya ya udah, aku kayak jalanin dulu aja, dan biasanya setiap kayak ngomongin cita-cita gitu sama teman-teman ataupun kayak ada obrolan diskusi sama dosen kayak gitu, nanti kedepannya mau kayak gimana, aku biasanya pasti akan selalu share obsesi aku untuk kerja di bidang fashion. Sampai akhirnya aku lulus, dan waktu itu aku juga belum nemu nih, aku sempat kayak nganggur dulu selama beberapa bulan, dan sampai saat itu juga belum ada kesempatan buat kerja di bidang fashion. Akhirnya karena aku nggak mau nganggur kelamaan, aku memutuskan untuk kerja sebagai guru les bahasa Inggris selama 1 tahun. Kebetulan nih ya, waktu itu pas masa kontrak kerja aku mau habis, tiba-tiba salah satu teman kuliah aku kayak ngontak aku lagi gitu loh. Dia nawarin aku buat jadi penulis freelance di salah satu startup media digital. Kebetulan nih ya, startup media digital tersebut emang lagi cari penulis untuk rubrik fashion dan juga beauty. Itu adalah kedua topik yang aku pelajari dua-duanya secara otodidak. Karena mama dan juga keluarga aku yang lain itu kayak suka langganan majalah, terus juga tabloid lifestyle perempuan. Aku yang semasa kecilnya nggak terlalu punya banyak hobi, ketika aku lihat dan baca majalah, terutama di bagian fashion, aku ngerasa kayak di situ tuh aku untuk pertama kalinya menemukan minat aku. Yang ternyata nggak disangka-sangka juga, ilmunya tuh kayak di masa depan kepake banget ketika ada kesempatan aku untuk jadi penulis tadi. Beberapa bulan berlalu, dan akhirnya temen aku yang nawarin kerja tadi, itu kerjaannya adalah sebagai editor di perusahaan yang sama. Tapi dia kayak ngasih tahu aku gitu bahwa dia itu mau resign. Akhirnya aku direkomendasikan lah sama dia untuk menggantikan posisinya. Dan jadilah aku sebagai seorang editor yang juga masih menjalankan rubrik fashion dan beauty dari perusahaan media digital tersebut. Selama jadi editor ini, banyak banget pengalaman yang sebelum-sebelumnya aku belum pernah merasakannya gitu loh. Karena itu juga adalah saat dimana aku pertama kali pindah ke Jakarta. Di situ aku mulai datang ke event-event fashion gede kayak Jakarta Fashion Week, terus ketemu dan juga meeting sama banyak banget pelaku bisnis fashion. Pokoknya pekerjaan aku yang awalnya dari penulis terus jadi editor ini bener-bener kayak membuka semua gerbang gitu ya, untuk aku bisa terjun ke industri fashion. Dan juga pastinya memperkenalkan aku dengan situasi bisnis fashion yang ada di lapangan. Berselang sekitar 2,5 sampai 3 tahunan, aku akhirnya memutuskan untuk berpindah pekerjaan. Aku tuh merasa bahwa oke, inilah saatnya aku bener-bener ada di industri fashion, bukan cuman sekedar melaporkan apa yang terjadi. Terus akhirnya berkat networking yang tadi
tadi udah aku ceritain, di situ aku menemukan kenalan gitu yang akhirnya membawa aku untuk bekerja sebagai konsultan mode. Lebih spesifik lagi di bagian kreatif, tapi juga nggak menutup kemungkinan karena ini juga masih perusahaan startup untuk aku mengerjakan berbagai hal yang berhubungan dengan sales dan juga fashion retail. Yang hingga saat ini menjelang tahun ke-6 aku tinggal di Jakarta dan bekerja di industri fashion, aku masih mendalami tentang bisnis fashion dan juga sales. Masih terus memiliki ambisi gitu ya untuk mengembangkan diri. Akhirnya aku mencoba nih ya untuk jadi content creator, specifically membahas topik-topik seputar fashion di TikTok dan juga di YouTube ini. Kira-kira kayak gitulah perjalanan karir aku dari awal hingga titik ini. Tapi jangan kemana-mana dulu. Sekarang kita sampai ke pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari pengalaman aku untuk diterapkan ke dalam kehidupan kamu yang juga ingin berkarir di industri fashion tanpa latar pendidikan formal di bidang fashion. Pertama, jangan takut untuk bermimpi dan bercita-cita. Aku tahu itu kedengarannya kayak bener-bener klise banget. Cuman kalau kamu memperhatikan perjalanan karir aku di bidang fashion, itu tuh nggak cuman sekedar dari lulus kuliah terus kayak kerja terus akhirnya dapetin kerja di bidang fashion, tapi juga ada ceritanya yang nyambungin gitu loh dari masa kecil aku ke pekerjaan aku yang sekarang ini. Karena dari pengalaman aku, jadi bukan sekedar berandai-andai dan bermimpi saja nih ya. Ketika kamu menanamkan sebuah keinginan dan kamu fokus terhadap cita-cita kamu, bahkan ketika situasinya terasa tidak ideal sekalipun, alam semesta ini akan menuntun kamu melewati jalan yang sebelumnya pastinya nggak akan kamu duga-duga. Misalnya kayak cerita teman aku yang waktu itu nawarin aku untuk bekerja sebagai penulis freelance, yang mungkin dia inget sama aku karena mungkin kita dulu pernah kayak diskusi soal cita-cita dan ngeliat banget nih ya kayaknya aku kayak passion banget gitu loh soal fashion. Terus nawarin deh pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah jangan lupa untuk belajar. Ternyata minat yang sejak kecil aku sukai itu ternyata memberikan aku pengetahuan yang gak aku dapatkan dari bangku sekolah. Dan ternyata ketika waktunya sampai dan kesempatannya muncul, ilmu yang gak sengaja aku pelajari tersebut ternyata jadi tiket untuk aku mendapatkan pekerjaan, terus juga kayak semakin dekat dengan cita-cita yang aku impikan selama ini. Mengutip kutipan dari Zig Ziglar, kesuksesan terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Hal yang mungkin dulunya cuma sebagai cara aku untuk mengisi kekosongan, terus juga kayak mencari hiburan, ternyata nggak disangka-sangka jadi bekal aku untuk mempersiapkan masa depan aku yang udah lama aku cita-citakan. Sampai sekarang aku masih suka kayak wow banget gitu loh sama diri aku. Ternyata aku bisa gitu loh untuk bekerja di dunia fashion yang dulunya tuh kayak cuman sebatas mimpi aja. Like wow, ternyata aku bisa melakukan ini. Dan kerja di dunia fashion ini merupakan salah satu kesuksesan yang paling aku banggakan dari diri aku sendiri. Ketiga, percaya akan prosesnya. Dan itu kayak seolah menjadi tema utama dari cerita perjalanan karir aku selama ini. Yang kadang juga aku suka terlupa gitu loh, bahwa semuanya ini harus aku serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Cuma lagi-lagi nih ya, kalau aku lihat jauh ke belakang, perjalanan aku selama ini tuh kayak aku mengumpulkan benang satu persatu untuk kemudian dijadikan kain dan akhirnya bisa aku bentuk gitu loh untuk menjadi sebuah pakaian yang aku mau. So, itulah dia sedikit kisah dan juga pelajaran yang semoga bisa kamu ambil, terutama buat kamu yang pengen bekerja di industri fashion yang super duper seru ini. Buat kamu yang masih ada pertanyaan, pengen curhat, atau pengen tahu nih ya sisi lain dari industri fashion, coba tinggalkan opini kamu di bagian komen, klik like dan subscribe ke channel aku ini. Follow juga akun TikTok aku, Fendi Fashion Blog, untuk berita dan fakta lainnya seputar fashion. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.